rujukan Indonesia yang masih sering digunakan oleh pengguna perpustakaan. Pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kamus eka bahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus ini memuat kosakata dan peristilah bahasa Indonesia secara komprehensif. Mengapa masih digunakan? Karena Kamus Bahasa Indonesia merupakan sumber utama dan paling otoritatif untuk mencari makna kata, ejaan yang benar, sinonim, antonim, serta pengguna kata dalam konteks bahasa Indonesia. 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis atau konstitusi negara Republik Indonesia. Dokumen ini memuat dasar negara, sistem pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara. Mengapa masih digunakan? Karena Undang-Undang 1945 adalah rujukan fundamental bagi siapa saja yang mempelajari hukum, politik, sejarah, atau kewarganegaraan di Indonesia. Mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum sering merujuk pada Undang-Undang 1945 untuk memahami landasan hukum negara, menganalisis kebijakan publik, atau mengkaji sejarah ketatanegaraan Indonesia. Versi cetak yang terbitan resmi atau kompilasi dengan amandemennya tetap menjadi koleksi penting di perpustakaan. Kesimpulan, kedua rujukan ini memiliki peran krusial dalam berbagai bidang studi dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sehingga keberadaannya di perpustakaan tetap relevan dan sering dimanfaatkan. Soal nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang koleksi Gray Literature serta mengidentifikasikan sumber rujukan digital yang memuat informasi bahan Gray Literature yang Anda ketahui? Uraikan. Pernah Anda mencari referensi ilmiah tapi bosan dengan jurnal atau buku itu-itu aja? Padahal gunung emas informasi ilmiah yang sering terlewatkan bernama Gray Literature atau literature kelabu. Kita akan bahas apa itu Gray Literature, di mana Anda bisa menemukannya secara digital. Yuk kita simak. Secara sederhana, Gray Literature adalah materi atau publikasi yang diproduksi oleh pemerintah, akademis, bisnis, dan industri dalam format cetak maupun digital, tetapi tidak dikendalikan oleh penerbit komersial. Apa disebut kelabu bukan karena isinya ilegal ya, melainkan karena dokumen ini tidak distribusikan secara komersial sehingga dulu sulit dicari. Contohnya apa saja? Mulai dari tesis, disertasi, laporan penelitian pemerintah, proceeding, seminar, dokumen kebijakan, hingga manuskrip yang belum diterbitkan. Di era digital sekarang, akses Gray Literature ini sudah sangat terbuka. Berikut adalah beberapa sumber rujukan digital terpercaya yang bisa Anda gunakan, yaitu: yang pertama, Rama Repository, rujukan karakter mutu dokumen karya ilmiah. Ini adalah repository nasional yang disediakan oleh Kemendikbudristek RI. Ini mengintegrasikan karya ilmiah mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi Indonesia seperti skripsi, tesis, dan sertasi. Kedua, RIN Dataversal, repository ilmiah nasional, dikelola oleh BRIN Platform. Ini menjadi wadah untuk menyimpan, membagikan, dan menemukan data serta laporan hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia. The Open Gray System for Information on Gray Literature in Eropa. Untuk skala internasional, Open Gray adalah salah satu pangkalan data terbaik yang menyediakan akses ke ratusan ribu bibliografi literature kelabu di Eropa, mulai dari laporan teknis hingga dokumen konferensi. Keempat, ProQuest Dissertation and Thesis Global. Khusus bagi Anda yang mencari penelitian akademis tingkat lanjut, platform ini menyediakan jutaan disertasi dan tesis dari berbagai universitas ternama di dunia. Nah, dengan memanfaatkan Gray Literature, perspektif penelitian atau tugas Anda pasti akan jauh lebih kaya mendalam dan kaya akan data prima yang unik. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi situs-situs yang tadi ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.